mutasi genetika itu, Bang. Oke, kalau memang itu terjadi, ya kalau memang itu terjadi, kenapa sekarang gajah Afrika nggak berubah lagi? Kalau memang ada perubahan, seharusnya setiap beberapa saat berubah, seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak ada. Loh, Mana ada Bang, gajah Jawa, perubahan tetap aja gajah Jawa. gini bang, mutasi genetika itu berdasarkan lingkungannya. Jadi dia nggak akan berubah lagi kalau lingkungannya nggak berubah. Silahkan Anda buktikan ya, gajah Jawa kau bawa sekarang ke gajah Afrika, apa lama-lama dia berubah? Enggak, mana ada. Ayam Jawa kau bawa Gini, ke Bang. Afrika. Abang Sekarang kita sering melihat, bentar. Abang kira mutasi genetika itu berlangsungnya seumuran manusia, enggak bang? Butuh waktu lama bang. Jadi nggak bisa. Kalau Iya, abang tapi kan bilang, harus ada tahap. kalau abang bilang buktikan, saya nggak bisa membuktikan. Enggak Bang. bisa, cuma gacor doang. Karena proses mutasi genetika berdasarkan lingkungan itu butuh waktu yang lama bang. Bang, ayam Arab ya, di Indonesia ini ada ayam Arab. Sudah ratusan tahun di sini sampai sekarang tetap aja jenisnya ayam Arab. Nggak berubah dia. Belum seberapa bang. Lah sekarang jutaan. Emang zamannya Nuh sampai sekarang berapa sih? Baru sekitar 4.000 tahun. Apa bisa menghasilkan jutaan spesies? Kalau memang itu perlu waktu yang lama. Misalnya satu spesies untuk berubah ke spesies yang lain membutuhkan 1.000. Bagaimana dengan jutaan hewan yang ada sekarang? Nggak masuk juga, nggak sesuai, nggak bisa. Mana ada seperti itu? Loh, abang nggak paham berarti kalau mutasi itu nggak bisa mundur bang. Udah bang, udah, kau nggak punya data. Kembali untuk ke menutupi Bukan nggak punya kitabmu data. yang hoax itu, aduh. Penonton Ya. tuh bingung dengar kamu. Coba kembali ke tema. Kenapa Tuhan digantung? Ah, ini bagus nih bahasannya. Kenapa tuh Tuhanmu digantung? Kenapa Tuhan digantung? Ya itu judulnya itu. Ini pertanyaannya Apa pun bang? nggak jelas ini sebenarnya. Siapa mau jawab ini? Tetapi kalau pertanyaannya kenapa Yesus itu disebut Tuhan baru? Kan tapi kan Yesus, tapi kan Tuhanmu Atau gini aja, digantung di kayu salib. kenapa Yesus mati gitu aja? Kenapa Yesus? Ya entahlah. Kan sama Kalau itu, ini gimana nih host, dia mau menawar nih, menawar. Ya udah, Ya, ikuti Maya, aja boleh lah. itu, ikuti aja bikin Ya, boleh lah. nyaman. Kan sama itu. Boleh ya bang. Ah, kenapa Tuhan mau mati? Ya karena memang dia dibunuh lah. Di dalam Bibelmu Tuhan Kenapa tidak Yesus terhampiri digantung? Ya karena dia maut. digantung. Di dalam Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Atau silakan Gurunda. Aduh, iklan, Karena- sorry. Iklan, ulang kak. Atau Gurunda mau masuk. Karena di dalam Bibelmu bang, Tuhan itu tidak terhampiri maut. Siapa yang melihat Tuhan pasti akan binasa. Nah ini Tuhanmu melihat manusia dia yang binasa. Mana ini Tuhanmu yang mati? Tuhan itu Tuhan tidak melampaui maut. Ya benar. Ya, Tuhan tidak terhampiri maut. Iya benar. Terus kenapa kau mengiyakan Tuhan mau mati? Loh, Yesus kan bangkit. Ya kan mati. Ya kan nggak masalah matinya, Kak. Yang penting bangkit. Loh, matinya bermasalah. Oleh sebab itu Yesus Apa mati. gunanya kematian itu kalau bangkit lagi? Ya kalau nggak mati gak ada Tuhanmu bro. Baca di Roma 14:9. Enggak, maksud Untuk saya itulah gini. Kristus mati. Maksud saya gini. Untuk itulah ini datanya ada ya, bunyinya ya. Untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya ada kata supaya Itu di menjadi Kisah Tuhan. Para Rasul ya. Oke, Roma 14:9. Jadi Tuhanmu itu nggak ada Tuhanmu kalau nggak mati dulu, pakai dulu drama-drama kematian gitu loh, mati dulu. Nggak bisa jadi Tuhan kalau nggak mati. Kenapa tuh mati? Ya memang karena itu kejadiannya, Kak. Karena kan ya Kristen ini mengimani kejadiannya, bukan mau apapun kejadian Yesus yang terjadi pada Yesus itu. Kalau memang itu kejadiannya, ya itu kami imani. Silakan Gurunda. Jadi bukan masalah mati atau hidupnya. Seandainya pun, andai Yesus nggak mati, ya udah kami imani.
Kayak itu ya, kayak film-film vampir ya. Intinya kan Tuhan, kejadiannya zombie. itu ya udah itu. Iman itu kan basisnya kejadian. Pertanyaannya, berarti bertentangan dalam Bibelmu sendiri. Tuhan itu tidak terhampiri maut. Makanya Yesus bangkit, saya jawab. Tetapi Anda ngotot, tetapi kan ngati, saya jawab lagi. Gitu Ya aja kan, nanti terus kalau sampai mati itu, berulang-ulang. apakah mati itu, menurut kamu apa definisi mati itu? Mati secara apa dulu? Biologis atau apa? Yesus mati secara apa? Ya secara dua-duanya lah, secara biologis sama secara religius. Ya dua-duanya lah. Pokoknya Tuhanmu mati. Secara Kau biologis ya mengiyakan, ya Tuhan mati. Padahal dalam Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Bener nih ah. Saya kok akhir-akhir ini bingung menghadapi oten-oten ya. Saking ngeyelnya. Saking kan sudah on-onnya saya memahami jawab. Bibel. Tuhan tidak terhampiri maut. Ya benar. Yesus mati, tetapi Yesus bangkit lagi. Apakah maut menghampiri dia selama-lamanya? Kan enggak. Artinya dia mati toh. Ya artinya maut itu Silakan dikalahkan. Gurunda. Jadi gini Bung, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang terhampiri maut, yang ngajarin Anda itu siapa gitu? Karena Tuhan itu kan kekal. Yang disebut kekal itu tidak akan pernah tersentuh sedikit pun dengan sifat makhluk. Karena sifat makhluk itu fana. Dia kekal. Tuhan itu kekal. Berarti pada dirinya tidak tersentuh dimensi makhluk. Alam Ya, semesta ini fana. benar yang Anda katakan itu. Ah, Tetapi terus? dalam hal itu, yang Anda maksud itu, ya kami juga ada percaya. Dalam hal itu ya kami percaya kalau yang Anda katakan itu sesuai yang Anda katakan itu, yaitu adalah Bapa, Sang Bapa. Mm-mm. Nah, sekarang masalah Yesusnya, kenapa Yesus Tuhan gitu? Ya. Nah, sebenarnya Yesus itu bukan Sang Bapa itu. Kalau Anda tadi mengatakan Tuhan itu tidak tersentuh maut, ya benar. Itulah Sang Bapa itu sendiri. Nah, terus Yesus ini siapanya? Ya firman-Nya Bapa. Iya, firman-Nya Bapa itu apa? Perkataannya. Nah, perkataan Bapa itu apakah Bapa? Iyalah. Udah berulang-ulang saya bahas ini sama Bang Juma. Bagaimana bisa Anda mengatakan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan? Ya kalau aku menuruti perkataan Tuhan, yang saya turuti siapa? Ya Tuhan. Ya udah. Nah, itu kan beda. Beda pernyataan saudara dengan pertanyaan terakhir. Gini Bang Juma, maksud saya perkataan itu keterangannya itu siapa? Perkataan Bapa itu keterangannya itu siapa? Kan Bapa itu sendiri namanya juga perkataan Bapa. Ya keterangannya Sang Bapa. Cocok. Memang bentuknya beda. Tapi keterangan Bapa itu bukan Bapa. Keterangan Bapa ya Bapa. Maksudnya Bang Juma gini pasti. Apakah Bapa dan Yesus itu satu bentuk gitu? Maksud Bang Juma mungkin gitu. Bukan. Dari perkataan saudara yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, itu sudah selesai sebenarnya. Ya udah, Yesus itu jadi- firman, berarti di situ ada kesalahpahaman, ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Yesus itu bukan firman. Kata siapa Yesus itu firman? Ya, kan Siapa ada yang di ngajarin situ. Anda kalau Yesus itu firman? Kan ada di situ Yohanes menulis. Kan Yohanes yang mengatakan, Rasul Ada Yohanes. nggak Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Di Wahyu. Di mana itu dia katakan? Aduh, malas aku bukannya. Ntar ya. Wahyu 1. Enggak, maksud saya gini, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kalau Wahyu itu kan ditulis di Pulau Patmos pada tahun 100-an. Yang saya tanya ini, di mana Yesus mengatakan itu kalau dia adalah firman? Oke, pertama itu perkataan Yesus adalah firman itu pertama itu dari Yohanes. Itu menurut Yohanes. Yesusnya yang saya tanya, Bung. Yesusnya. Oke, Yang saya tanya itu, Yesusnya. Yesus di mana dia mengatakan bahwa aku adalah firman? Yesus pertama malah Yesus- mengatakan, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku. Berarti firman itu perkataan.
Iya kan? Berarti Ya, firman Tuhan, Bang. perkataan Intinya Tuhan. aja Bang, yang abang permasalahkan itu gimana sih sebenarnya? Yang saya permasalahkan itu tanggapan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati, pencipta alam semesta itu mati. Dalam hal ini sang Bapa tidak mati Bang. Lalu yang mati siapa? Yesus Nah, Yesus ini bukan sang Bapa berarti. memang bukan Bang. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan, pencipta alam semesta. Iya, memang bukan. Secara bentuk itu bukan Bang. Bukan secara bentuk, secara apapun. Secara keterangan iya. Secara apapun, Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu ciptaan. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyembah ciptaan. Bahkan kalau kita runut menggunakan akal sehat berdasarkan Bible, yang Anda sembah itu iblis. Gini Bang, yang saya sembah, yang gereja saya aja ya, HKBP langsung aja. Itu dominannya, bukan dominan sih, 100% itu ke Bapa, penyembahannya. Bukan begitu. Iblis itu caranya menangkap orang untuk disesatkan itu dengan Oke, cara-cara sekarang yang gini, Anda Bang. gunakan. Enggak, gini Bang. Tadi Abang mengatakan, ada narasi saya dengar dari Abang, kita bilang aja seluruh kekristenan itu menyembah iblis gitu, narasi dari Yes. Abang. Nah, coba jelaskan. Saya jelaskan ya. Yuk, silakan. Oke. Baik. Ini secara data. Tolong dengarkan saya. 2 Petrus 1:19, bintang timur bersinar di dalam hatimu. Bintang timur itu siapa? Oke, bintang timur ya. Per. Ya. Bintang timur itu siapa? Pertama Bang, bintang timur itu ada 2 kategori di situ Bang. Dari mana Anda bisa mendapatkan 2 kategori itu? Akal-akalan saudara? Bukan akal-akalan. Lalu? Yang pertama ini secara apa ya namanya? Secara Yesus. Bukan. Lupa aku istilahnya. Majas? Iya, Metafora? majas, ya majas. Ah, sekarang begini. Gini Bang, sebentar saya jelaskan tentang bintang timur secara majas. Silakan. Oke. Yang pertama, ini majas untuk iblis ya. Yang kedua? Pertama majas untuk iblis. Yang Bintang kedua? timur adalah bintang paling terang di antara bintang. Bintang fajar namanya ya kan? Bintang Nah. fajar itu maksudnya apa? Bintang matahari bukan? Iya, bukan bintang matahari, tetapi Lalu? bintang menjelang matahari terbit. Al-Quran tidak pernah salah, Bung. Ketika Al-Quran menarasikan bahwa yang mereka sembah itu iblis, itu nggak keliru itu. Bible Anda yang menerangkan itu, tapi itu Anda tidak sadari. Tidak Anda sadari. Yesus menyembah kepada bintang fajar? Tidak. Kristen menyembah kepada bintang fajar? Yes. Sama nggak sembahan kalian dengan Yesus? Buktikan kalau Kristen itu menyembah bintang fajar. Yesus itu disebut apa? Yesus Akulah tunas Daud, yaitu bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Betulkah nggak? Sebentar Bang. Sebentar Bang. Ayo. Iya. Iya. Apa Bang? Mohon maaf Bang. Akulah Yesus, tunas, yaitu Daud. tunas Daud. Digelari apa aku di situ? Akulah Yesus sebagai tunas Daud. Digelari apa dia? Yang mana itu Bang? Aku udah lupa aku. Wahyu 22 nomor 16. Wahyu. Ya, kitab Anda yang dituliskan di Pulau Patmos itu, yang kemudian dijual untuk kemudian orang-orang Roma Yunani. Karena ini kitab Wahyu, ini kitab mimpi, bukan ditulis untuk orang Yahudi. Ini ditulis untuk orang Roma, di mana Roma itu percaya terhadap dewa matahari. Baca kitab saudara. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.
Bintang timur ini apa maksudnya? Ya kan tadi sudah saya jelaskan, kalau secara majas Alkitab itu sendiri, Iblis. Bintang timur itu untuk merujuk Iblis. kepada iblis itu juga, Oke. atau Ya. putra fajar kalau di Oke. Ya. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab Tanakh Elohim itu disebut dengan bintang timur. Itu di mana tertulis? enggak ada. Sekian banyak gelar Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, tak ada pernah kemudian Tuhan disebut dengan bintang timur. Betul? Sebentar Bang, saya jelaskan dulu Bang. Kenapa bintang fajar disebut iblis? Pertama, iblis itu adalah malaikat yang paling wah lah gitu di antara malaikat lain. Namanya Terus? kalau Lucy. namanya Lucy. bahasa Ibrani itu Helel. Helal. Ya. Nah, itu terus? mengapa disebut iblis itu bintang fajar, karena dia malaikat yang paling wah dari antara malaikat lain. Terus? Itu majasnya. Nah, Yesus sendiri Manusia paling wah di antara seluruh manusia. ya enggak juga, bukan seperti itu. Coba Anda baca Yesaya 14. Baca Iya, satu saya perikop. tahu itu. Ya, silakan. Iblis yang kemudian disebut bintang fajar, putra matahari. Putra fajar, bukan putra matahari, putra fajar. Fajar itu matahari, Bu. Ya. Bukan fajar ke matahari. Fajar itu Lah. kejadian, kondisi. Putra fajar. Fajar menyingsing. Itu maksudnya matahari menyingsing. Putra fajar berarti putra matahari. Dewa Romawi menyembah putra dewa matahari. Makanya kalian ibadah Sandai, hari matahari. Yesaya Belum, Bang. 4. Gini Bang, Abang kan mengutip perjanjian lama. Itu belum ada Dan juga campur tangan perjanjian Romawi, baru. Bang. Gimana? Makanya jangan dicampur, perjanjian lama itu belum ada sangkut paut Romawi. Oh, bukan. Kitab perjanjian lama ini lebih dulu ada, dan itu kemudian sebelum masuk di meja Kristen, di meja gereja, lebih dulu kemudian dilakukan koreksi demi koreksi untuk mencocokkan dengan konsep aliran kepercayaan orang Roma. Maka kitabnya orang Yahudi ini Bukan, Bang. diedit, Bukan. dikoreksi. Itu ada penjelasannya ngerti semua, sejarah Bang. enggak? Kalau kita menggunakan majas Anda itu paham ada sejarah penjelasannya, Bang. perjanjian lama Anda enggak? Kalau menggunakan majas itu ada penjelasannya, Bang. Kenapa fajar itu disebut Tuhan, bintang timur itu disebut iblis. Kalau secara majas itu ada penjelasannya. Lu udah mana, Bang Zuma? Aku ada di sini. Oh iya. Nah, tolong buka diri, lembutkan hati Anda dulu. Kalau Anda mengatakan Yesus ini adalah bintang fajar, berarti dia ini adalah bintang timur. Kalau berbicara mengenai bintang timur, ya sama halnya penganutnya adalah butuh bintang 7. Kenapa demikian? 2 Petrus 1:19, bintang timur bersinar oke, sekarang di dalam hatimu. Oke, Bang. Lucifer. Sebentar, Bang. Saya kan tadi sudah jelaskan majas bintang timur dengan iblis. Ya itu majas itu kan gaya bahasa aja. Artinya pandai-pandaian Anda mengolah kata. Itu majas. Bukan, Bang, ini ada semua. Ini ada semua apanya artinya. Sekarang penggunaan bintang timur untuk Yesus. Ya silakan. Nah, Di mana bintang timur tertulis itu? Di kitab Wahyu. nggak ada. Ini nggak ada tertulis, Bang. Ini cuma pemaknaannya aja, Bang. Loh, bagaimana ceritanya Wahyu 22 nomor 16? Nyata-nyata di sana disebut sebagai bintang timur, Anda mengatakan tidak ada. Aster itu bintang timur, Bukan, itu maksud saya, Proinos. Bang, bukan bintang- Aster Proinos itu bintang timur. Enggak, gini, Bang. Tadi kan Abang mencocokkan bintang timur yang ada pada Wahyu itu ke iblis. Loh, karena ketika berbicara tentang bintang timur atau bintang fajar, ini adalah bintang timur yang ingin menyamai Elohim. Itu siapa dalam kitabnya orang Yahudi? Oke, gini, Bang. Saya ngerti maksud Abang. Di Wahyu tadi Yesus menyatakan dirinya bintang timur, tetapi makna bintang timur itu Abang samakan seperti bintang timur yang ada di Yesaya tadi. Lalu dari mana konsep bintang timur orang Kristen dapatkan kalau bukan dari penganut ajaran Roma? Kalau bukan dari Yahudi,
berarti internal Romawi. Berbicara mengenai internal Romawi berarti berbicara mengenai dewa-dewa mereka. Lucifer dong jadinya. Gimana dong? Bukan gitu bang, kan Lalu saya dari ada mana? penjelasannya, cuman dari tadi nggak sempat menjelaskannya karena langsung abang potong-potong. Ya silakan Anda jelaskan. Oke, kita Oke. tinggalkan Yesaya 14. Oke. Sekarang bintang timur yang ada di perjanjian baru ini itu dari mana? di Wahyu, oke. Kenapa Yesus menggunakan perkataan bintang timur untuk dirinya sendiri, sementara karena bang, bintang fajar itu bintang penuntun bang. Kalau berdasarkan apa ya? Aduh lupa pula aku. Penting pernah lah aku baca kalau bintang fajar itu bintang penuntun. Menuntun orang untuk menyembah kepada sesamanya manusia, kan? Betul? Bukan begitu Lalu? maknanya bang. Bintang Iblis penuntun itu juga penuntun, saudaraku. Menuntun manusia untuk ke neraka kematian kekal. Itu iblis juga menuntun, membisik manusia agar manusia itu ikut itu dengan kan penjelasan dirinya. abang. Saya belum selesai menjelaskan. Bang. Lalu iblis ini menuntun orang atau tidak? Bang, sebentar bang. Kalau saya lagi menjelaskan jangan ditambah-tambah penjelasan abang. Oke, nanti abang boleh menjelaskan sama mau abang, nggak saya komentari. Nah, Silakan. kenapa dikatakan bintang timur itu bintang penuntun? Apakah maksudnya seperti penuntun-penuntun yang lain? Bukan, tetapi bintang timur adalah bintang yang paling terang, penuntun dalam kegelapan, pada waktu hari gelap, atau kata lainnya di dalam kegelapan. Jadi yang terang itu menuntun di dalam kegelapan. Jadi seperti itulah maknanya. Itulah makanya Yesus itu kan jalan katanya, jalan kebenaran. Artinya dari Yesus itu sendiri yang nuntun supaya sampai kepada kekekalan. Kata Itu siapa? maknanya. Kata siapa? Kan itu penjelasanku bang, kataku lah. Ya, Anda dapatkan ilmu itu dari mana? Yang menuntun Anda kan? Yang disebut Hillel itu kan? Bukan, kan saya Lalu saya siapa? bilang kalau konteksnya bintang timur, Hillel yang ada di Yesaya dengan bintang timur yang ada di api itu kan independen. Iya, sedangkan Anda kemudian mengartikan bintang timur versi Anda sendiri. Iya kan? Iblis Bang, pun bukan. menuntun manusia, menyesatkan. Yang namanya menyesatkan itu jelas mengajak manusia itu menganggap suatu keburukan menjadi baik. Karena kenapa? Coba Anda lihat Yesaya 14 nomor 14. Kan bukankah kitab saudara itu asasnya itu dihasilkan dari bagaimana kemudian penggenapan yang ada menurut metode pembuatan daripada kitab kanonisasi. Bagaimana kemudian orang-orang menganggap bahwa yang ada di kanon ini sudah berkesesuaian dengan apa yang ada di PL Perjanjian Lama menurut tanggapan gereja-gereja Origen, Lucian, dan Hezesius. Nah, Anda hadir kemudian di tahun ini 2024 memberikan suatu pemaknaan, penafsiran buah dari apa yang Anda kemudian ingin imani terhadap Yesus. Tadi kan saya sudah mengatakan dan saya pertanggungjawabkan itu berdasarkan data bahwa yang kalian sembah itu iblis. Nah, itu bang. Silakan. Kalau memang penjelasan abang seperti itu ya oke, silakan, nggak apa-apa. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau bintang timur itu adalah penerang di dalam kegelapan atau penuntun yang terang di dalam kegelapan. Tetapi kalau abang mau memaknai ngotot kalau bintang timur itu adalah Hillel, ya udah nggak apa-apa, monggo. Jadi kan begini, Bung. Yang dikatakan penuntun, yang dikatakan penerang itu adalah satu objek yang membuat orang itu menemukan aspek kebenaran. Sekarang ketika Anda menemukan diri Anda beribadah, memperhambakan diri, memperbudak diri kepada majikan Anda, kepada Tuhan Anda, kepada junjungan Anda, kepada Theos Anda bernama Yesus, supaya terang keadaan prosesi perenungan ibadah Anda, tolong tunjukkan alat penerangnya itu apa? Berupa sabda Yesus, firman Elohim. Adakah? Kalau tidak ada, berarti iblis sedang menuntun Anda menuju kepada kegelapan. Gimana bang? Sabda Yesus sebagai Ya, sabda Yesus yang mengantar Anda untuk melakukan prosesi
ibadah kepada dirinya itu mana sebagai penerangnya? Oh, terus terang Bang, kalau untuk tata cara ibadah itu nggak ada di dalam Perjanjian Baru, itu nggak ada sama sekali. Lalu yang mengajarkan ente pada melakukan ibadah di hari Minggu itu siapa? Terus terang ya Bang, kalau misalnya Protestan, terutama non Lutheran, itu nggak tahu aku dari mana tata cara ibadahnya. Ya dibuat-buat mereka lah, terserah mereka lah situ. Oke, sekarang begini Bung, saya ingin mengutip satu data aja. Di dalam Yesaya 14 nomor 14, tolong dicek di sana. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, Ini siapa? Hillel. Ya, ini Hillel. Menyamai yang maha tinggi. Apakah di situ ingin menamai anak Maria? Atau justru ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan anak Maria ini sebagai tameng untuk dia benar-benar dalam keadaan posisi fakta absolut sedang menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi. Ketika kemudian dia berhasil merasuki Yudas, berhasil merasuki kemudian imam-imam kepala mahkamah agama untuk supaya sebuah manusia itu mempertuhankan dirinya, berhasil tidak dia menyamai yang maha tinggi? Itu dulu poinnya. Ketika kemudian sebagian orang menyembah yang maha tinggi, sebagian juga orang menyembah dirinya yang diajarkan bahwa mati di atas tiang pohon, apakah dia berhasil kemudian menyamai yang maha tinggi? Itu dulu poinnya. Oke, poin yang abang maksud itu, nyanya itu siapa? Nyanya itu yang menyanyuki Yudas di atas yang alim sehingga ada pengakuan iman, sehingga muncul aliran kepercayaan di luar ajaran keturunan Abraham, yaitu menyembah anak manusia dengan mengatakan dia adalah anak Tuhan. Ketika kemudian iblis berhasil menyuguhkan kemudian oknum korban di atas tiang salib, maka muncul orang-orang yang mempertuhankan korban di atas tiang salib ini. Sekarang untuk mengukur, menakar kebenaran daripada ilmu yang saya sampaikan, mantik yang saya uraikan, coba Anda sampaikan kepada saya dengan jujur dan benar. Siapa punya, langsung aja Bang, poin pertama aja dulu, siapa Bang. yang menginginkan kemudian terjadinya penyaliban secara absolut Poin pertama berdasarkan aja Bible? Bang, jangan langsung banyak poinnya. Itu cuma satu poin aja, tergantung cara Anda untuk menyikapi dan memahami pernyataan saya. Oke. Sekarang begini, penyaliban terhadap Poin anak pertama aja, manusia. Bang, tentang anak Tuhan. Poin Iya, pertama aja. tunggu. Penyaliban yang terjadi terhadap anak manusia ini, yang mengawali ide ini itu siapa? Oke, poin pertamanya dulu ya Bang. Ya, Tentang silakan. anak Tuhan. Pertama Bang, bukan seperti yang Abang katakan, bukan manusia yang menyatakan kalau Yesus itu anak Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Oke, berarti kalau Tuhan yang Anda maksud ini Tuhannya orang Kristen, orang Roma, Tuhannya orang Roma atau Tuhannya orang Yahudi? Ya Tuhan segala bangsa Bang. Jangan begitu. Oke, saya layani ya Bang. Ya, itu Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Romawi? Oke, pertama kita dapat dari mana datanya Tuhan itu sendiri yang menyatakan Yesus itu anaknya sendiri. Contoh, kita ambil Oke, secara kejadiannya global. dulu Bang, kejadiannya kan. Ya, silakan. Mungkin ketika Yohanes Yesus 3 mungkin. ketika Yesus dibaptis. Ya, terus Nah, ketika Yesus dibaptis itu Oke. daerahnya di mana? sekarang dia itu dibaptis sebagai orang Yahudi atau orang Kristen? Ya dibaptis sebagai orang Yahudi lah. Kristen Oke, kan belum dalam ada pada saat itu. dalam pandangan orang Yahudi, bapak dan anak itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa bapak dan anak ini adalah antara satu hakikat atau komunitas yang sama, atau di situ bercerita tentang Tuhan dan hamba Tuhan? Gimana Bang? Antara bapak dan anak, apakah Anda memahami itu adalah anak dalam perspektif sebagai Tuhan itu sendiri? Anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi? Oke, Atau langsung saya antara jawab aja. bapak dan Langsung saya anak di jawab aja, situ Bang. adalah antara hamba Langsung saya dan jawab aja Tuhan? Bang, nggak usah panjang-panjang. Silakan. Kalau secara perspektif manusiawi ya udah jelas anak dan ayah dan anak itu ya berbeda gitu, beda hakikat. Karena memang beda gimana ya, beda
beda objek, beda roh, beda semualah. Penting semualah berbeda antara ayah dan anak, itu individu yang berbeda. Itu secara apa ya? Ya secara akal sehat lah gitu. Berarti Yesus atau Tuhan atau Bapa mengakui Yesus itu anaknya sama dengan Tuhan mengakui Yesus itu adalah hambanya, betul? Tuhan mengakui Yesus sebagai hambanya? Yes. Tidak ada pernah Tuhan berbicara seperti itu, tapi Yesus sendiri yang berbicara seperti itu. Sekarang Yesaya 42 nomor 1 itu siapa yang dimaksud di sana? Itulah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya. Itu siapa? Oke, berarti abang setuju kalau nubuatan itu untuk Yesus ya? Boleh. Oke. Enggak apa-apa. Berarti Yesus di situ sebagai apa? Enggak bang, maksud saya kan tadi enggak. Saya kan Jangan tadi Anda merujuk merasa perjanjian menjebak baru, saya. Bang. Saya tanya dulu, di situ Yesus sebagai apa? Ya udah, Yesus itu sebagai hamba. Saya kan merujuk perjanjian selesai kita baru. kan? Berarti ketika ada Gini bang, pemahaman, maksud saya, sabar. saya merujuk perjanjian baru, nggak pernah ada Tuhan mengatakan Yesus itu hambanya. Tetapi tiba-tiba abang merujuk perjanjian lama. Ya saya nggak tahu. Oh, jadi ketika di perjanjian baru tidak ada Yesus disebut hamba. Ya Yesus itu sendiri yang sebut, kan sudah saya katakan tadi. Hah? Yesus itu sendiri yang Yesus menyebut. tidak pernah disebut hamba di dalam perjanjian baru. Ya pernah, tapi Yesus itu sendiri, bukan Tuhan yang menyebutnya, tetapi dia sendiri. Nah, karena di dalam perjanjian baru memang tidak ada firman Tuhan. Jangan Iya, mimpi itu kita. maksud saya, itu maksud saya. Kalau Yesus mengakui dirinya sebagai hamba, harusnya Anda mengimani Yesus itu sebagai hamba atau tidak? Ya saya imani bang, sebagai hamba. Oke, berarti Yesus dalam hal ini hamba Tuhan, bukan? Ya memang iya. Oke. Maksud abang gimana? Makanya kan dia melayani. Hamba itu kan melayani. Hamba itu pelayan. Oke. Kalau dia itu, Yesus itu hamba Tuhan, kenapa kemudian setelah dia diindikasikan menurut ajaran Kristen, digantung di atas pohon, kenapa dia jadi Tuhan? Yesus kayak yang digantung atau iblis ini yang menggantungkan dirinya sendiri untuk disembah? Maksud abang gini, apa nggak boleh Tuhan itu menjadi hamba gitu? Anda masih sehat kan? Ya kalau secara akal-akalan kita bisa-bisa aja bang. Apa nggak mungkin presiden itu melayani? Sekarang Anda mengatakan secara akal-akalan. Kalau bermain akal sehat, ayo nggak apa-apa. Oke, nah kalau akal sehat, apakah pencipta alam semesta ini bisa menjadi bukan pencipta alam semesta? Loh, hamba nggak ada kaitannya dengan itu bang. Loh, ketika Tuhan ketika sesuatu makhluk disebut hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Hamba itu artinya pelayan ya bang, jangan artikan kebudak ya bang. Betul, berarti pelayan Tuhan kan? Oke, ya benar. Tuhan mana yang dia layani? Bukannya bapaknya sendiri yang dilayani Yesus? Berarti ada dua Tuhan. Ya apa salahnya? Kan memang itu Tuhan. Berarti Kristen ini menganut ketuhanan yang Maha Esa atau apa sih? Gini bang, kalau di kekristenan Esa itu bukan hitungan bang, bukan jumlah, bukan matematika. Saya tahu, tapi ketika kita diantar kepada hitung-hitungan, lantas kita mengatakan itu bukan hitungan, itu koplak namanya. Ya enggak, ini kan iman bang. Kalau saya percaya Tuhan itu bukan tentang jumlah, bukan tentang angka. Tapi kalau sudah ada angka di situ, Di mana? Bapak Yesus itu ada berapa? Oke, secara angka itu 2. Nah, makanya Anda tidak bisa lolos dari sana. Anda mengatakan bukan angka, tapi mau Oke, tidak Bang. mau itu sudah angka. Maksud saya gini bang. Oke lah, itu secara angka ya. Memang secara angka, secara Yesus juga mengakui dirinya kok. Bukan secara angka. Akal itu angka, tetapi ini kan menyangkut Tuhan bang. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, aku dan Bapa adalah 2. Mau kemana kita? Mana satu di situ bang? 2, saudaraku. Coba Anda baca. Yohanes Satu 8. di situ. 2. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Akan tetapi ketika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Oke, kata Yohanes.
Sekarang saya tanya, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengaku tidak seorang diri, berarti lebih dari satu atau tetap satu? Bukan begitu cara memahaminya, Bang. Bagaimana cara memahaminya? Secara objek itu memang dua. Yesus dan Bapa itu secara objek dua. Karena secara objek dua itu makanya secara angka juga dua. Tetapi mengapa Yesus menyebutkan kalau dia dan Bapa itu secara angka satu? Kan nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Sekarang yang Anda pahami Yesus dan Bapa itu satu, apanya yang satu? Ya karena Yesus itu firmannya Sang Bapa. Loh, kenapa jadi kayak begitu? Yesus punya zakar, Bapak punya zakar kagak? Firmannya loh, Bang. La haula wala quwata illa billah. Bung, Anda tadi mengatakan mari kita menggunakan akal. Yesus mengatakan aku Gini, dan Bang, Bapak. maksud saya gini, Bang. Kalau kita berbicara Tuhan di dalam kekristenan, mohon maaf ya, terus terang aja, itu nggak bisa kita pakai akal untuk mengukur ketuhanan itu sendiri. Bagus sekali. Berarti kita harus gila dulu untuk menjadi seorang Kristen, betul? Bukan gila, Bang. Lah, orang yang tidak menggunakan Sebentar, Bang, akal sebentar, ente sebentar, apa? Bang. Hei, Sebentar, Bang. saudaraku, orang yang tidak menggunakan akal tapi dia berakal, berotak, itu Oke, apa enggak. namanya? Saya tanya, Bang, percaya nggak Abang kalau Tuhan itu bisa ditakar dengan akal, bisa diukur Percaya dengan banget, akal? sangat percaya. Oh, ya Sekarang udah, kan. Sekarang Kan itu permasalahan. imannya Abang, bukannya imanku. Loh, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Ya kan kasihi, bukan menakar. Kasihi itu apa maksudnya? Mengasihi, Bang, bukan menakar. Mengasihi itu maksudnya Oke, apa? Bang, enggak. Ini pertanyaanku ini dulu jawab, Bang. Tuhan, tadi Abang setuju kalau Tuhan itu bisa ditakar dengan akal. Oh, pasti, tak mungkin tidak. Berarti Tuhan yang Abang percaya itu cakupannya Ya. akal. Oh, betul. Berarti kalau di luar akal, Tuhan Abang nggak bisa membuat. Kenapa Kalau jadi di Tuhan luar saya yang jadi akal- korban? Kenapa Kalau jadi di Tuhan luar saya yang akal- jadi korban? Sebentar, Hah? Bang. Kalau di luar akal, berarti Tuhan Abang nggak bisa menghendakinya. Oh, tidak, bukan begitu. Oh ya Jadi udah selesai. Berarti selesai lah pembahasan kita sebenarnya dari tadi kalau gini. apanya yang selesai? Ya udah, Tuhan yang Abang imani itu adalah Tuhan yang masuk akal, yang cakupannya akal. Sementara Tuhan yang kekristenan imani itu cakupannya di luar akal. Artinya kehendaknya tidak dibatasi akal manusia. Artinya kalau begitu, untuk menjadi Kristen, menuhankan Tuhannya Kristen, orang itu harus gila dulu kan? Bukan nggak harus gila, Bang. Loh, Yesus orang yang mengatakan- punya akal, dengarkan dulu. Sebentar, Dengarkan Bang. dulu. Ini ada penjelasannya, Bang. Sebentar aja. Yesus sering mengatakan seperti ini, percayalah. Sekedar percaya aja, nggak usah gunakan akal. Artinya kan nggak usah kita gunakan akal. Ini yang saya katakan tadi, analogi tai ayam satu piring, percaya aja bahwa itu adalah nasi kuning. Sementara yang Abang bilang tadi, kalau Tuhan yang Abang imani itu cakupannya akal, bagiku itu bukan Tuhan, Bang. Secara Oh, nggak bisa begitu. secara filsafat itu bukan Nggak Tuhan, bisa Bang. begitu. Kalau ada Tuhan memperkenalkan dirinya kemudian dengan cara tidak menggunakan akal manusia, ada satu hal yang perlu Anda pahami. Itu bukan Tuhan. Sebentar, Bang. Ini belum selesai cakupan kita Tuhan dan akal ini, Bang. Coba saya tanya. Iya. Berarti semua kehendak Tuhan Abang itu cakupannya akal. Betul sekali. Berarti nggak bisa dong Tuhan Abang melakukan mukjizat. Loh, apa Anda ngerti mukjizat itu apa? Ya mukjizat itu sesuatu kejadian yang di luar akal, Bang. Salah Anda. Coba jelaskan apa itu mukjizat. Oke, mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Oke, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak mukjizat kejadian itu dijelaskan secara akal? Bisa. Oke. Kenapa tidak? Saya ambil Apa? contoh. Saya ambil Sebentar. contoh. Oke, Saya ambil contoh. ya, ini yang saya mau. Kasih contoh. Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Apakah itu berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Betul? Betul? Kata Islam, dia menggunakan akal. Oh, mustahil. Yesus mustahil bisa melakukan itu. Kenapa? Tatarannya Yesus itu hanya ciptaan. Ada dalil pendukung? Enggak Yohanes, begitu sabar maksud dulu, saya, sabar Bang. dulu, sabar dulu. Jangan setiap saya ngomong, Anda potong.
Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau di dalam Al-Quran seirama dengan Yohanes Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Enggak bang, ini Yesus, kita udah di luar topik bang. bukan, ini masih berbicara mujizat. Iya iya. Dengar, Maksud orang-orang saya- Israel, sabar dulu. Orang-orang Maksud Israel, saya begini bang, maksud saya begini bang. Tadi abang katakan kalau kejadian mukjizat itu bisa dijelaskan secara akal. Coba jelaskan bagaimana secara akal proses membangkitkan orang mati. iya, akalnya, makanya saya jelaskan sama ente. Jangan cebok dulu sebelum Oke? Saya jelasin dulu. Ketika orang-orang melihat Yesus kemudian membangkitkan orang mati, kalau akalnya sepenuhnya dinisbahkan kepada Yesus yang manusia lemah tak berdaya itu, mereka tidak akan percaya. Tapi kalau akalnya mengarahkan, ini bukan Yesus yang melakukan, Enggak yang menjawab melakukan. loh bang, enggak menjawab pertanyaanku. Karena saya belum selesai. Enggak bang, maksud saya gini, contohnya gini lah bang. Musa membelah air. Coba jelaskan bagaimana mungkin, bagaimana secara akal air Sekarang itu terbelah. begini saudara, itu yang membelah air itu Musa atau Tuhannya Nabi Musa? Oke, Tuhan membelah air. Coba jelaskan secara udah akal selesai. gimana? Sudah selesai, itu sudah masuk akal itu. Loh, iya Loh, tapi yang saya maksud jelaskan kejadiannya itu kan saya tadi mengatakan kalau mukjizat itu adalah suatu kejadian yang di luar akal. Nah, tapi iya, abang mengatakan ampun. kalau mukjizat itu masuk akal. Itu menurut Anda kan? Yang saya maksud mujizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Anda ngerti nabi? Tidak. Berarti abang sebenarnya mengakui kalau mukjizat itu nggak masuk akal kejadiannya. Masuk akal tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh yang maha kuasa? Sebentar, Pak. Masuk akal nggak? Tunggu. Jangan Anda suka motong. Coba, Saya sedang ayo. terampi Anda. Masuk akal tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa? Masuk akal tidak? Abang menanyakan sebentar bang. Di sini abang bukan bertanya bagaimana penciptaannya kan. Saya tanya dulu. Fokus kita kejadiannya, Masuk Bang. akal tidak kalau alam semesta yang begitu sempurna ini diciptakan oleh yang maha sempurna? Masuk akal tidak? Enggak di luar topik loh bang. Ya. Masuk akal tidak alam. Sabar dulu, makanya dijawab kalau ada pertanyaan. Saya tanya Enggak, dulu. Ini, coba ini teman-teman yang di bawah coba koreksi dulu tentang topik ini. Aduh. Tadi pertanyaan Bang Zuma, masuk akal nggak alam semesta ini diciptakan? Bandingkan dengan pertanyaan saya. Itu pertanyaan Anda itu Bang, cuman sebentar. pertanyaan Jangan remah-remah. dulu. Ini akan diwakili oleh pertanyaan saya Sebentar, untuk Bang. menjawab pertanyaan kecil Anda yang Sebentar, sepele Bang. itu. Sebentar bang. Sekarang kita bandingkan pertanyaannya. Anda saya turunkan ya kalau Anda ngeyel ya. Enggak. Saya tanya dulu. Ini baterai saya sudah Masuk mau habis. akal tidak kalau alam semesta yang begitu hebat ini diciptakan oleh hakikat yang maha hebat? Masuk akal kagak? Ya mana saya tahu bang. Berarti akal Anda memang rusak. Masuk Coba akal. yang di bawah, yang saya tanya di bawah. Masuk akal Anda tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa? Masuk akal kagak? Oke bang, sebentar bang. Masuk akal. Sebentar aja bang. Masuk akal. Coba bandingkan pertanyaanku sama pertanyaan abang tentang. Nah sekarang kita masuk di pertanyaan Sebentar, Bang. Anda. Abang jangan mau apa dulu. Saya belum bertanya. Tadi kan abang udah bertanya. Sekarang giliran saya. Tapi Anda nggak jawab. Ini Turun. nggak Anda perlu Anda jawab. turun. Ini nggak perlu Anda Anda jawab. tidak Hanya menjawab sekarang- pertanyaan saya. Sebentar, Bang. Ketika Abang saya jangan- tanya, abang jangan masuk kabur. Abang akal jangan kabur. tidak alam Ini semesta tentang ini? topik, Udah Bang. turunin. Abang jangan kabur. Jangan kabur. Turun. Kamu jangan mengganggu orang-orang berakal sehat untuk memahami kebenaran. Saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan kemudian oleh yang maha kuasa? Masuk akal. Masuk akal bukan teman-teman? Masuk akal. Kalau alam semesta ini saja diciptakan oleh yang maha kuasa itu masuk akal, apalagi hal sepele, masuk akal tidak
kalau Tuhan melakukan satu tanda kebesarannya dengan membangkitkan orang mati melalui nabinya, masuk akal kagak? Masuk akal. Alam semesta Tapi yang dia begitu nggak punya- dahsyat, nggak punya alam akal semesta dia yang dan begitu dahsyat, punya akal. Tuhan bisa perlakukan apapun terhadap alam semesta ini. Sanggup Tuhan itu, masuk akal. Karena dimensinya dimensi Khalik, pencipta, yang mengadakan segala sesuatunya. Itu hal yang paling besar yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang hal kecil, masuk akal tidak ketika Tuhan membangkitkan orang mati melalui nabinya. Loh, alam semesta ini aja masuk akal, apalagi hal sepele kayak begitu. Masalahnya orang-orang Kristen ini menjadi Kristen, yang mana Kristen ini adalah aliran kepercayaan, tidak percaya diri dengan agamanya. Kenapa? Karena aliran kepercayaan yang bernama Kristen itu tidak masuk akal. Itu loh jawabannya. Oh enggak Bang Suma, apapun yang Anda uraikan, saya katakan itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena agama Kristen, aliran kepercayaan yang bernama Kristen itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kita harus sedeng dulu baru bisa menjadi Kristen. Selesai perkara. Kalau itu yang menjadi acuan Anda. Kalau Anda mengatakan, oh, tidak masuk akal, akal. Itulah yang saya katakan, please, Anda cukup percaya iblis, maka menjadilah Anda Kristen. Mohon maaf sekali. Ini pembuktian dengan data-data akurat. Oke? Alam semesta ini masuk akal tidak diciptakan sama hakikat yang maha kuasa? Ya masuk akal. Masuk akal tidak kalau Musa itu membelah lautan oleh karena diizinkan oleh Tuhan yang maha kuasa? Masuk akal. Masuk akal tidak Yesus yang anak bayi tadinya itu mampu kemudian membangkitkan orang mati? Masuk akal tidak? Masuk akal. Kok bisa kayak gitu? Karena yang melakukan itu adalah Tuhannya melalui perantaraan dirinya. Masuk akal. Akui aja bahwa untuk menjadi Kristen tidak boleh menggunakan akal. Selesai kita. Baru kita maklumi, oh, kalian memang sebarisan makhluk yang unik, yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Demikian. Oke, kita sambut dulu Bang Cesar. Mungkin Bang Cesar mau opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semuanya. Baik, berikan waktu saya 1 menit ya untuk teman-teman Tritung, Oten, Katolik, penyembah kardus Indomie, silakan ya naik pakai akal ya. Sekali lagi diingatkan kalau mau naik bawa akal ya. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaiser Nero Claudius berkelam kaul di Kosa Live. Sahabat Bang Zuma, kencangkan tap-tap layarnya sampai 1M ya. Biar nggak kena report. Pecahkan itu layarnya. Tap terus dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical policy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji. Stay tune. Ayo silakan teman-teman yang lain. Akhi Sugi, Bang Handi, Bunda Rahma, silakan. Ya. Kenapa ya mereka ini kok akalnya dipendam ya? Apa ya kira-kira menyebabkan sesuatu yang dipermudah tapi dipersulit nih, gitu ya? Sulit banget dikendalikan. Hal-hal yang mudah itu loh dipersulit. Ya itulah tadi loh. Memang iblis ini memang membodohi manusia gitu loh.
nyemot aja nih, nyemot nih ya. Nggak ada loh. Sebego-begonya nyemot, nggak ada loh nyemot menuhankan sesama nyemot gitu loh. Nah ini manusia ciptaan makhluk yang paling sempurna loh ciptaan. Beri akal. Tapi kok bisa ya? Manusia kok dituhankan gitu loh. Jadi kalau dalam hal ini ya teman-teman ya, dalam hal ini nih ya mengenai Tuhan, saya lebih menghormati nyemot loh daripada orang yang tadi gitu loh. Serius kalau masalah ini loh. Tapi kalau masalah duit, masalah usaha, masalah makanan, ya nyemot kalah dari mereka. Mereka bisa membedakan mana daging babi, yang mana daging sapi gitu. Celeng. Yang mana duit 100.000, yang mana uang 50.000, nyemot kalah. Nyemot kalah. Gitu. Tapi di sisi lain masalah Tuhan, nyemot menang gitu loh. Kira-kira itu sih pengantar dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menganggap dia lah, nyemot lah. Bagaimana supaya nyemot itu kalau kita hadapi dia kan diajak dulu interaksi, diajak dulu bersahabat, jadiin dulu, dijinakkan dulu gitu loh. Itu sih. Benar apa? Kenapa Bunda? Silakan. Mau menjinakkan Saya nyemot. buka tadi, dia tersinggung ketika Gurunda bilang budak ya. Tapi kita lihat tulisan Ledecker ya. Ledecker ini kan orang Belanda ya, menerjemahkan bahasa Bible Belanda ke bahasa Indonesia. Kita Ledecker ya. Lihatlah budakku. Budak ini loh, ini Ledecker itu abad berapa? Abad 1617. Dia pendeta Belanda ya. Di sini budakku nih, lihatlah budakku. Jadi hamba itu ibaratnya budak itu loh. Dia tadi kan menolak kalau budak ini. Jadi hamba itu ibaratnya budak itu. Lihatlah budakku ini. Ini Ledecker ini, abad 1617. Kalau nggak salah Ledecker itu lahir di Goa ya Bunda ya? Benar bukan? Belanda. Oh Belanda. Kirain di Bolangi dia. Seorang pendeta. Dia pendeta ke Indonesia kan. Dia di Indonesia di 1678 sampai 1701. Dia menerjemahkan Bible ke Belanda ke dalam bahasa Indonesia itu terbit tahun 1733. Itu dia masih pakai budak gitu loh. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih kekasihku, yang jiwaku reda padanya. Ini kan budakku. Jadi ini belakangan baru dirubah jadi hamba. Oke Bunda, kita sapa tamu dulu ya. Ada Silakan. Mitra. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Mitra Angel. Mitra silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3. Ada orangnya. Udah ngomong itu. Oke, silakan Mitra. Halo, Oi, ternyata melarikan diri dari saya ya. siapa ini? Melarikan diri dari saya ya. Siapa? Akun saya diblokir dia semua ya. Siapa? Cuma, coba kita berhadapan sama kamu sekarang ya. Saya Petra. Apa sih? Saya Petra. Turunkan itu resiko dia tukang ngeblok. Kalau bisa langsung diblokir. Itu tukang ngeblok. Iya, orang gila. Oke, next ada Gudang 209. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang. Muslim ya Pak? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih Oke telah Pak, memberikan silakan Pak, waktunya 2 menit. Sedikit saja. Ini saya sudah mengikuti Bang Juma kurang lebih sebulan, dan setiap hari rata-rata 3 jam sampai 5 jam saya mendengarkan ceramah beliau. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab yang sedang saya cari. Ya, gimana Bang? Ini Bang, saya langsung nanya aja Bang, biar cepat ya Bang ya.
Ya. Apakah kitab tanah yang sekarang ada itu merupakan kitab yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang? Baik. Al-Quranul Karim kemudian menerangkan kepada kita ketika Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka Bani Israel. Salah satu tujuan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah untuk menerangkan kitab-kitab yang mereka sembunyikan kemudian. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai pemegang kunci daripada darah Yakub dan juga Nabi Ishak. Kalian semua ini adalah keturunan daripada Nabi Ishak atau Yakub, keturunan Yakub yang disebut ahli kitab. Sungguh telah datang Rasul kami bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kalau kemudian dikatakan demikian, bahwasanya beliau datang kemudian untuk menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan, berarti kitab Tanakh itu sudah jelas bukan kitabnya yang dipakai oleh orang Kristen hari ini. Belum lagi di Al-Quran surah Al-An'am ayat 91. Di situ kemudian Allah mengatakan bahwasanya alladzi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Bahwa kemudian Taurat yang didatangkan melalui Nabi Musa alaihissalam oleh orang Yahudi itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian, kata Allah, wahai Bani Israel, dan sebagian lagi banyak yang kalian sembunyikan. Berarti yang ada di tengah-tengah kita itu yang digunakan oleh orang Kristen itu bukan lagi kitab Taurat. Dan memang betul kalau dikatakan itu kitab Taurat, bagaimana bagaimana metode penyampaian dari Nabi Musa sampai ke abad pertama sampai ke abad keempat? Gimana caranya itu? Gimana caranya? Nabi Musa menuliskan di lobah batu, lalu diteruskan kepada Harun, diteruskan misalnya ke Yosua bin Nun. Habis itu kemana? Kemana? Kenapa nyebrang sampai ke Roma? Itu pertanyaan bagus. Mudah-mudahan jawaban saya bisa sedikit membantu. Demikian. Oke, baik Bang, terima kasih. Masih ada 3 lagi Bang ya, semoga Abang bersabar sambil nunggu Oten yang naik. Apakah Septuaginta yang sering Abang sebut itu merupakan terjemahan langsung dari tanah itu? Semuanya masuk ke Septuaginta atau tidak? Oke. Jadi yang perlu dipahami, kitabnya Nabi Musa, dalam hal ini Taurat aja dulu. Kita nggak usah berbicara mengenai kitab-kitab para nabi, Nevi'im yang ada pada saudara-saudara Yahudi. Kitab Taurat dulu. Yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu di abad ketiga sebelum Masehi, itu dari mana? Sumber daripada terjemahan Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II ini, itu dari mana? Jarak 1100 tahun antara Nabi Musa ke kitab Tanakh pertama kali diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Itu dari mana asalnya? Kalau yang tertulis dalam Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi saja sudah meragukan, bagaimana yang muncul di abad keempat yang disebut dengan perjanjian lama? Saya ulang, kalau yang diterjemahkan di awal yaitu abad ketiga sebelum Masehi saja tidak jelas asalnya dari mana,
kitab apa yang dijadikan kemudian sebagai sumber penerjemahan, apatah lagi di abad keempat yang sudah masuk ke meja Origen Lucian Hesisius pada abad keempat menjadi perjanjian lama. Itu apa dasar pijakannya kemudian untuk mengakui itu adalah kitab Tanak yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta? No, sama sekali tak ada. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Alladzi ja'a bihi Musa nura wa huda. Itu Torah yang dikhususkan kemudian kepada Bani Israel. Taja'alunahu, kata Allah, qaratisan tubdunaha atukhfuna katsira. Kamu jadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak lagi yang kalian sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Nah memang betul. Sampai hari ini tidak pernah kita melihat ada kitab Taurat. Kalaupun ada, ini dari mana? Oke. Oke, Bang, izin Bang. Ini pada bilang aku nggak baca komen. Ini aku baca. Ini udah aku naikin akunnya. Sebelum kalian baca komen, hostnya duluan baca. Ada Bang Dayat Hidayat. Katanya tadi ada sahabatnya yang mau login. Maksudnya mau login seperti apa, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, ini ada sahabat saya dari Bali, dari sekte Hindu. Rencananya mau login malam ini. Iya. KTP sama anu sudah saya kirim ke Bang sahabat Bang Zuma itu. Oh, di WA saya, Bang. Oh, di TikTok. Oh, kalau di TikTok DM aku nggak pernah baca, Bang. Oh iya, WA ya. WA-nya ada di bio profil saya, sahabat Bang Zuma, ada link di bio profil, diklik aja link tersebut. Barusan saya assalamualaikum itu di WA-nya. Oke, baik Bang. Coba saya lihat ya, Bang. Abang-abang saya izin turun ya. Terima kasih Bang Juma. Semoga Allah selalu berikan kekuatan kepada abang semua. Assalamualaikum. Amin, amin. Abang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sembari host lagi mencari membalas WA chat ya. Tap-tapkannya kencangkan ya guys ya. Untuk pergantian jam kalau bisa sampai 1 M guys. Dikencangkan lagi tap-tap layarnya guys. Boleh di-share-share sampai ke Uranus, ke langit ke-7. Di-share, di tap-tap layarnya. Langit ke-7. Oke, sambil kita tunggu KTP-nya dari Bang Dayat, kita sambut dulu Ibu Santi. Katanya tadi di komen ada ingin ditanyakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Bu. Waduh. Ibu cantik. Cantik namanya ya. Udah tidur ya, Bu? Merah itu. Mic-nya aja yang dibuka, nggak usah buka sendal. Ini siapa sih ini pakai nama Yesus begitu loh? Gak ada nama lain apa ya? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini pele. Iya, Pak Santi. Alhamdulillah bisa ngomong langsung kepada Bang Juma. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung dengan saudaraku Santi. Gimana kabarnya, Bang? Ini ibu atau bapak? Saya berasal dari Medan, Bang. Oh, Medan. Kota Ibu Santi, iya, ingin bertanya kepada Abang, Bang. Iya, iya. Laki apa perempuan, Santi? Santi istrinya, Bu. Saya suaminya. Oh, iya, lanjut. Oh. Saya penasaran, Bang, dengan surah Al-Fatihah ayat 1, apa artinya, Bang? Hah? Islam ini? Islam, Bang. Masya Allah. Katanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Paham Penyayang. Iya, betul. Terus?
itu kan yang dikatakan nama, Bang. Terus? Maksudnya kan di dalam Islam kan kita hanya mengenal nama. Setiap ada nama tentu ada wujudnya, Bang. Terus? Itu maksud saya, Bang. Terus surah Al-Hadid mengatakan wal awalu wal akhiru wal juhiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang juhir, dia yang batin. Iya, terus? Saya mau tahu apa maksud ayat tersebut, Bang. Di sini dulu, di ayat pertama dulu di Al-Fatihah. Nanti kalau udah paham di Al-Fatihah itu pasti paham juga yang lain. Oh gitu, Bang. Iya. Jadi segala sesuatu menurut saudara yang punya nama harus punya wujud gitu ya? Iya, Bang, gitu, Bang. Bisa Anda tunjukkan wujud rasa manis itu seperti apa? Nggak bisa, Bang, hanya bisa dirasakan, Bang. Kalau cuman begitulah rasakan Allah pencipta alam semesta. Kita hanya bisa merasakan kemudian kehadiran dan keberadaannya. Contoh, ya. Ini sudah sering saya kasih contoh ya, berdasarkan Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Anda makan makanan yang masuk ke dalam tubuh, nutrisinya itu berfungsi untuk seluruh tubuh, betul? Betul, Bang. Bayi makan bubur, habis itu makan nasi, makan makanan bergizi, tulang-tulang bertumbuh dan seterusnya. Rambut bertumbuh, kuku bertumbuh. Pertanyaan saya, kenapa gigi tidak bertumbuh? Yang menahannya untuk tidak bertumbuh seperti rambut itu siapa? Bang, orangnya udah siap ini, Bang. Tapi masih gini, bisa... Bang. Aku tahu orang Bang Juma kan berilmu. Jadi kalau setiap pertanyaan Bang Juma, aku nggak bisa jawab, Bang. Yang aku inginkan pertanyaanku, Abang jawab itu aja, Bang. Nanti kesimpulannya aku ambil sendiri, Bang. Jadi yang menahan daripada lajunya pertumbuhan gigi itulah Tuhan, bukan kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang yang berakal bisa mengambil kemudian pengajaran dari dirinya sendiri. Nah, ketika orang mengakui bahwa keberadaan dirinya itu adalah lemah, punya keterbatasan, berarti manusia itu kemudian tidak berkuasa menahan lajunya pertumbuhan gigi. Berarti ada yang menahannya. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaran di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, harus mengenal diri sendiri dulu. Bahwasanya seperti pertumbuhan gigi ini bukan kita yang menahan. Ada kekuatan di luar sana yang menahan pertumbuhannya. Ada yang mengatur. Padahal seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh itu kita tidak pila-pila. Ini jatuhnya hanya ke perut. Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya tempat wadah penampungan makanan itu di lambung. Harusnya yang memanjang itu lambung. Tapi kenapa bagian kepala yang tidak tersentuh makanan dia berada di bawah, di atas. Begitu masuk di kunyah ke perut, jatuhnya ke bawah, ke lambung bagian bawah. Rambut posisi ke atas itu tidak kena. Tapi faktanya yang memanjang justru yang tidak kena makanan ini. Siapa yang mengatur itu? Kita? Bukan. Yang mengatur itu adalah yang menciptakan kita. Itulah yang disebut Allah. Seperti itu, Bang. Ada lagi, Bang. Surah Al-Kahfi ayat 110 mengatakan, Ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini bertubuh kasar seperti kamu. Itu maksud surahnya itu seperti apa, Bang? Saya ingin tahu. Iya, baik. Jadi kalau saudara mengatakan kira cukup lagi itu, ada yang musyahadat lebih penting itu. Assalamualaikum. Ada yang musyahadat tuh. Ini sudah siap, Bang. Iya, Saya turun ya, host ya. Thank you. Terima kasih semua. Saya turun dulu.
Kenapa justru saudara kita yang mau turun? Silakan, silakan. Yang mau syahadat silakan. Nanti kita pending lagi dengan saudara kita. Tapi ini akunnya Bang Dayat, dia belum 1000 followersnya, belum bisa open cam. Mungkin boleh Di ini dulu berarti. di follow ya teman-teman, saya besar. Atau diganti juga dulu namanya Bang. Ya, ya Bang. Mungkin bagus diganti dulu namanya Bang. Oh, saya kira keren ini namanya. Yesus Tuhan palsu kan. Saya ganti dulu ya, Bang. Iya Bang, iya diganti lebih baik Bang. Terus nanti biar di follow sama teman-teman karena harus 1000 followers kan baru bisa open cam Bang. Saya turun dulu berarti nggih. Baik Bang, baik. Makasih Bang. Mana beliau turun? Iya diganti namanya Bang. Kalau boleh tahu Bang Santi ini umurnya berapa sih? 19. Masa nggak tahu artinya? Oh. Oke, sambil menunggu yang syahadat, saya izin promo dulu ya buat teman-temanku yang terkasih, tersayang, tercinta. Teman-teman kalian tahu nggak sih kenapa mukaku ya glowing gitu ya? Mukanya Bang Juma juga glowing, mukanya Sadli Ose juga glowing loh. Kenapa? Karena kami pakai skincare design. Ayam, skincare design ini sudah BPO. Dan kalian tahu nggak ini harganya lagi promo loh boy. 95.000 dapat 4. Nanti habis lebaran haji harganya 130. Nah selagi ini promo kalian habiskan. Kalau bisa tuh kalian pesan satu orang 5, 10 biar cepat habis. Oke, udah ada orangnya, lanjut. Oke teman-teman, ini ada yang mau syahadat. Jadi tolong dibantu follow akunnya Bapak Hidayat. Followersnya masih 200-an. 300-an. Masih kurang 700 lagi, dibantu teman-temannya di follow biar Pak Dayat bisa open cam. KTP-nya udah ada Bang Sadli? Udah ada Pak, dia udah dikirim di saya. Agamanya Hindu sebelumnya. KTP dia kan udah 17 tahun ke atas, dia udah punya KTP. Udah 15 tahun, Bang. Ah? Biar sering. Ya udah. Dan silakan di follow Pak Dayatnya begitu. Sambil menunggu Bang Dayat ini tadinya dari, saya belum dengar loh, baru dengar. Tadinya dari agama mana Bang? Saya dari Surabaya, tapi tinggal di Bali. Tadinya agama apa di KTP? Itu teman saya agama Hindu. Oh Hindu. Memeluk Islam itu belajar Islam dulu atau seperti apa Bang? Langsung hari ini dia datangi saya untuk mau login. Oh teman, bukan hamba Anda. Bukan saya. Ini orangnya ada di sini di sebelah saya, Bang. Tanya-tanya dulu Bang Andi. Bisa ditanya-tanya dulu nggak? Bisa nggak? Monggo, silakan. Ya gimana Bang? Assalamualaikum. Namanya siapa Bang? Nama saya Dewa. Oh, Dewa Madesu siapa? Dewa Gede Agastya. Dewa Gede Agastya ya? Agastya ya. Agastya. Udah lama mempelajari Islam ya Bang? Baru Bang. Oh baru, Masya Allah. Terus tertarik memeluk Islam gitu ya Bang ya? Iya. Apa yang paling mendasar itu Bang?
Ya saya karena lebih ke kedamaian kayak gitu. Saya dengar orang sholat gitu. Oh iya ya. Mengenai lihat orang sholat berjamaah gitu ya Bang ya. Iya. Mungkin sering mendengar suara azan mungkin. Ya. Sering Kalau di Bali Bang Andi minoritas Bang. Azannya sedikit. Jarang ya. Ya. Ya memang di sebagian wilayah ada sih, cuman kan nggak semudah kayak di Jawa kan. Bali di Kuta ya apa di mana? Saya di Denpasar. Oh Denpasar. Oh iya Denpasar apalagi kota gitu ya. Iya. Di samping sholat berjamaah begitu. Terus ada hal lain lagi Bang, misalnya konsep ketuhanan mungkin. Gimana Bang? Misalnya konsep ketuhanan mungkin kan beda tuh ya sebelumnya. Konsep ketuhanannya beda. Beda. Kan kita dewa kan. Oh iya. Hindu kan. Kalau Iya dulu Anda menuangkan diri sendiri loh, dewa terus menuangkan dewa kan gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau dewa arti dari orang Bali ini kayak kakak gitu loh Bang. Oh gitu. Kakak pertama itu. Jadi dewa agung keturunan raja kalau agung. Tapi biasanya kok orang ya gimana? Bunda silakan Bunda. Beda kalau sapi beda ya Hindu di Bali dengan di India. Kalau di India kan sapi itu disembah-sembah loh. Kalau di Bali enggak ya Bang ya? Tapi Bali enggak Bu. Bu Rama. Oh, beda kalau ya. Di Bali sapinya nggak boleh dimakan. Ada pedande kan, itu nggak ada yang mau makan sapi sama babi kalau pedande. Tapi kalau semacam baru ngomong. Ya, tingkatan yang gitu paling ya, tinggi kan kastanya pedande. Jadi kalau orang Islam itu kiainya, kiai haji gitu. Karena Bisa mereka meyakini sapi itu penjelmaan dewa ya Bang ya. Ya, aku tengoklah mereka tuh begitu. Penyelamat lah. Bisa nggak Bunda Rama dijadiin pecalang? Wah, pecalang itu kan kamera. Pecalang kalau di Jawa kan hansip Bang. Oh nggak bisa ya. Bang, pertanyaan aku satu deh. Iya. Ini dewanya mereka itu apakah hayalan manusia atau memang sudah ada wujudnya gitu, kayak seperti ogoh-ogoh kan setiap tahun ganti-ganti terus dibentuk-bentuk gitu, apakah itu hayalan manusia kan, karena ogoh-ogoh itu ibarat dewa kan kata mereka. Sebetulnya ogoh-ogoh itu lambang bukan dewa ya, bukan lambang dewa, kayak semacam setannya sinilah. Sini kan batu mati jadi hidup kan, kalau kita pasang dupa segala macem jadinya kan ada penghuni kan. Ya, termasuk kroni-kroninya bangsa jin iblis itu, kayak si Oten-Oten itu kan kroninya. Kalau di Bali Bang, di India sana, salah-salah cara memelihara sapi atau motong sapi itu kadang dihukum mati loh. Ya betul. Ya, dari sapi kita kembali ke topik ya. Oke lanjut. Itu kan 700 tuh teman-teman, bentar lagi 1000 gitu ya, dipercepat dong jadi 1000 biar bisa open camp. Tapi kalau Anda nanti disyaratkan oleh gurunda kita Zulkifli Ma'bas, terus didoain nanti oleh Pak Desugi, itu nanti kedepannya tuh pertama ya biasaan lama, seperti babi itu harus dijauhi Bang, haram jadinya, terus harus disunat. Udah siap untuk menghadapi ini Bang? Ya Bang Dewa. Iya. Udah disunat belum? Belum Mbak. Nanti Pak Dayat dibantu ya Pak Dayat nanti ya. Ya siap. Saya sudah kok asa celurit satu, tenang aja. Bukannya pakai cangkul Bang?